Yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi adalah soal mahasiswa sebagai agen of change, agen perubahan. Nah, cerita sedikit, kami sebagai badan eksekutif mahasiswa dan mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya kemarin melakukan aksi di depan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan kami berhasil membuat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan menerima tuntutan kami dan bersumpah akan menyampaikan ke pusat, bersumpah dengan Al-Quran. Dan juga Bapak Ketua DPRD kemarin mengajak perwakilan dari setiap badan eksekutif mahasiswa di setiap kampus Sumatera Selatan untuk datang menemui langsung daripada DPR RI. Nah, kemarin kami dari badan eksekutif mahasiswa telah menyampaikan aspirasi sampai ke pusat, kawan-kawan. Kemarin kami menyampaikan aspirasi ini bertemu dengan langsung dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Prof. Ryan. Lalu yang kedua, kami juga menyampaikan kemarin kawan-kawan ke Wakil Ketua DPR RI dan Komisi 10 DPR RI. Nah, pertanyaannya adalah kepada Bapak Gubernur. Menurut Bapak, apa penyebab semua masalah ini terjadi? Dan apa yang bisa menyebabkan hal ini berhenti? Pertanyaan barusan dari seorang aktivis, saya tebal. Pertanyaan dari aktivis, ini kenapa semua ini bisa terjadi dan bagaimana? Kan saya itu sudah berbicara dan memaksa keluar anggota DPR, ketua DPRD, yang kemudian juga sampai ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan lain sebagainya. Pertama gini nih ya, kalau dikatakan bahwa mereka sampai harus mau bersumpah di atas Al-Quran, pejabat-pejabat di Indonesia itu korupsinya Al-Quran. Korupsinya itu kuota haji. Jadi mereka yang berhaji dan sumpah di atas Al-Quran, itu sebenarnya gak harus kita percaya dulu. Belum tentu gitu juga. Karena kemampuan mereka untuk korupsi itu bahkan menginspirasi Dajjal untuk muncul lebih awal. Nah, tapi saya ucapkan selamat dan terima kasih kalau misalkan ada mahasiswa-mahasiswa kita yang sampai ke sana, ke anggota DPR, ke ya menteri dan sebagainya. Tapi ada satu catatan yang kecil, dan ini umum terjadi di sebuah negara yang dikuasai oleh demagog. Apa itu karakteristiknya adalah rakyat itu hanya diambil suaranya, lalu setelah diambil suaranya dijadikan alat legitimasi, tapi dia sebenarnya sama sekali tidak akan didengarkan, dipenuhi aspirasinya. Karena anggota DPR itu berasal dari partai politik. Dan semua anggota partai politik itu mengabdi pada ketua umumnya. Karena mereka yang ngasih makan, ketua umumnya yang ngasih makan. Makanya kalau misalkan kita teriak-teriak perampasan aset, itu sejak belasan tahun nggak digubris. Kenapa? Karena kata ketua partainya jangan. Nanti anak saya kena. Jadi selalu seperti itu. Nah, jadi langkah awalnya apa? Hal pertama adalah terima kasih karena sudah mau menyuarakan rakyat dan suara rakyat dan sudah sampai pada level itu, tetapi jangan berpuas hati. Jangan dengar janji mereka. Nilai wujud kerja nyata mereka, bukan janji. Hanya gara-gara mereka sudah berjanji di atas Al-Quran, hanya gara-gara mereka sudah menyandrakan anak mereka dikasihin sebagai sandera misalkan, jangan percaya pada janji. Tapi kita tunggu buktinya. Kalau kita sudah terima buktinya, baru kita percayai. Begitu. Nah, jadi apa ini mulanya tuh dari mana di Indonesia menjadi chaos seperti ini tuh? Sebenarnya Indonesia tuh sejak zaman dulu rakyatnya itu dibodoh-bodohin terus. Dan itu udah lumrah. Tapi kenapa Indonesia sekarang chaos seperti ini? Itu dimulai sejak kapan coba? Itu adalah akumulasi. Sebelumnya sudah ada kasus Indonesia gelap, kabur aja dulu, pagar laut, tambang nikel, kemudian
siapa itu, Ferdi Sambo dan lain sebagainya, ini sebenarnya adalah akumulasi. Kemarahan kita itu berpuncaknya itu tepatnya itu ketika Pak Prabowo mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden dan harus mengubah konstitusi. Sejak saat itu kita tuh demo terus-terusan. Ya kapan kita berhenti? Ya sampai ketika pemimpin-pemimpin kita itu mau ada di bawah kaki kita. Sampai kapan kita berjuang sampai kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi apakah perjuangan ini akan berakhir? Perjuangan ini hanya akan berakhir kalau kita menang. Sebelum rakyat menang, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Dan bagaimana cara berjuangnya? Bukan hanya demo. Penting ya, bukan hanya demo. Karena apa? Karena sekarang ketika kita lompat dari satu isu ke isu yang lain, kita berantem dari satu urusan ke urusan yang lain, sebenarnya banyak sekali masalah di Indonesia. Coba masalah apa di antaranya? Lahan pertanian kita menyempit sehingga dalam 20 tahun ke depan kemungkinan kita akan kelaparan atau tergantung pada impor makanan dari luar. Kemudian masalah berikutnya apa? Masalah berikutnya adalah krisis energi. Kita sampai sekarang nggak bisa menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan nggak bisa menghasilkan energi yang baik dan efisien. Terpaksa 10 tahun ke depan kita akan ngambil energi dari Cina. Bayangin, kalau misalkan listrik dan mic yang ada di sini harus ketergantungan sama Cina. Cina marah, listrik itu dimatiin semua. 10-20 tahun ke depan kita akan menjadi seperti itu. Bayangkan, sekarang Korea sedang mengembangkan nanoteknologi, Jepang sedang mengembangkan energi hidrogen, Amerika Serikat dengan artificial intelligence, Cina dengan komputer super kuantum dan lain sebagainya. Indonesia sampai batas mana? Indonesia masih bergumul dengan para koruptor. Ini sebegitu besarnya masalah di Indonesia. Nah, karena itu jangan berpikir bahwa perjuangan kita itu hanya pada perjuangan demonstrasi menuntut pihak lain untuk berbenah. Satu-satunya jalan adalah dengan begitu banyaknya masalah, kita juga harus menyelesaikan dengan begitu banyak solusi. Seluruh rakyat Indonesia, masing-masing per individu harus berjuang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Di sini ada orang yang jago banget dalam kemandirian finansial. Di sini ada yang jago komputer, ada yang jago ngehack, ada yang jago demo, ada yang jago masak, ada yang jago untuk main game curang. Di sini banyak kan orang-orang yang seperti itu. Setiap kemampuan keahlian dari kalian kembangkan sampai tetes darah penghabisan, sampai puncak kesuksesan, agar Indonesia di masa depan punya banyak solusi. Jadi salah satu masalah kenapa reformasi, kenapa restorasi, revolusi di Indonesia selalu gagal adalah kenapa? Karena kita tuh selalu menuntut pihak lain untuk berubah. DPR ganti apa ganti? Ya oke, itu memang kewajiban. Tapi yang lebih penting setelah itu terjadi apa? DPR tumbangkan, kita yang layak untuk menggantikannya. Presiden ditumbangkan, kita yang layak menggantikannya. Dan untuk menciptakan kelayakan itu berarti kalian harus memulai menciptakan kualitas diri yang terbaik. Itulah perjuangan hakiki dari kalian.